Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang kitab Ezra, Nehemia dan Esther. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Christine Fiunita Damanik. Nama saya Sapristanita Saragi. Dan nama saya Rizna Lilas Maria Suhombing, serta satu lagi teman kami Yosefina Limbori. Berikut adalah hasil diskusi kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Yosefina Limbong. Saya akan menceritakan tentang kitab Ezra. Ezra adalah imam dan pemimpin dan ahli Taurat dari Yahudi. Ezra hidup atau berkarya pada tahun 480 sampai 440 sebelum Masehi. Dia kembali dari Babel bersama orang-orang buangan yang meliputi para imam dan orang-orang Lewi untuk mengajarkan kembali hukum Taurat di Yerusalem pada tahun 538 sebelum Masehi. Ezra adalah orang kedua dari 3 pemimpin penting yang meninggalkan Babilonia untuk kembali ke Yerusalem. Zerubabel kembali membangun bait suci, Nehemia kembali membangun tembok, dan Ezra memulihkan ibadah. Ezra mengutuk pernikahan campuran dan mendorong orang Yahudi untuk mengutuk dan mengusir istri orang asing. Ezra memperbaharui perayaan hari raya dan pentahbisan bait suci dan pembangunan kembali tembok di Yerusalem. Pelayanan Ezra yang mencakup pengajaran tentang firman Tuhan, memulai reformasi dan memulihkan ibadah, dan memimpin kembali kebangkitan rohani di Yerusalem. Ezra kembali dari pembangunan di Babel dengan harapan menemukan orang-orang melayani Tuhan dengan gembira. Namun, sekembalinya ke Yerusalem, dia malah menemukan sebaliknya. Dia frustasi dan sakit hati, namun dia percaya kepada Tuhan akan mengubah situasi dan ingin orang-orang Yahudi mengenal lebih dalam tentang firman Tuhan. Shalom, saya Elsa. Saya akan menceritakan tentang Nehemia. Nehemia adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pasca pembuangan orang-orang Yahudi sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab Ibrani dalam Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Ia diyakini sebagai penulis utama kitab Nehemia. Nehemia lahir di Babylon pada tahun 473 sebelum Masehi. Ia adalah anak Hakalia dan kemungkinan dari suku Yehuda. Leluhurnya tinggal di Yerusalem, tetapi Nehemia tinggal dan berdinas di Persia. Ia pernah bekerja dengan memangku jabatan yang tinggi, yaitu sebagai seorang juru minuman raja, Artasasta, dan kekaisaran Persia. Pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia mendengar kabar tentang kondisi orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dia mengetahui bahwa tembok kota Yerusalem telah hancur dan orang-orang Yahudi hidup dalam ketakutan dan penindasan. Nehemia sangat sedih mendengar kabar tersebut dan dia berdoa kepada Allah agar ia dapat kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok kota tersebut. Dan doa Nehemia dikabulkan oleh Allah. Raja Artasasta memberikan izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem. Nehemia tiba di Yerusalem pada tahun 444 sebelum Masehi dan dia segera memulai pekerjaan pembangunan tembok kota. Pembangunan tembok kota Yerusalem menghadapi banyak tantangan. Ada orang-orang yang menentang pembangunan tembok dan ada juga orang-orang yang gak bekerja. Namun, Nehemia tidak menyerah. Ia memimpin rakyatnya dengan tegas dan bijaksana. Dan akhirnya tembok kota Yerusalem berhasil dibangun dalam waktu 52 hari. Pembangunan tembok kota Yerusalem merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel. Tembok kota tersebut menjadi simbol keamanan dan kedaulatan bangsa Israel. Selain itu, pembangunan tembok kota tersebut juga menjadi simbol kebangkitan bangsa Israel. Setelah pembuangan, Nehemia juga melakukan reformasi keagamaan di Yerusalem. Ia memberantas praktik penyembahan berhala dan ia mendorong orang-orang Yahudi untuk kembali beribadah kepada Allah. Nehemia juga mengatur ulang sistem pemerintahan di Yerusalem dan dia memastikan bahkan keadilan ditegakkan. Nehemia menjabat sebagai gubernur Yehuda selama 12 tahun. Selama masa pemerintahannya, Nehemia berhasil membawa banyak perubahan positif bagi bangsa Israel. Dia adalah seorang pemimpin yang cakap dan bijaksana dan dia bekerja keras untuk membangun bangsa Israel yang kuat dan sejahtera. Shalom, perkenalkan nama saya Rizna Lilas Maria. Di sini saya akan melanjutkan kisah tentang Nehemia yang sebelumnya telah diceritakan teman saya. Kitab Nehemia adalah bagian dari kitab suci agama Yahudi dan Kristen dan berisi catatan sejarah dan narasi tentang pemulihan Yerusalem setelah pembuangan Bani Israel ke Babel. Kitab ini juga mencatat upaya Nehemia dalam memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem, memperbaiki keadaan sosial dan rohani bangsa Israel, serta mengembalikan kepatuhan mereka terhadap hukum Taurat. Kitab Nehemia juga menyoroti peran penting doa dan ketaatan kepada Allah dalam memulihkan Israel. Kitab Nehemia dalam Alkitab Perjanjian Lama mengandung banyak pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan-pesan moral tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kesetiaan dan kepemimpinan. Nehemia adalah contoh yang baik tentang kesetiaan dan kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, kebijaksanaan dalam perencanaan. Nehemia merencanakan pembangunan tembok Yerusalem dengan baik dan sangat hati-hati. Pesan moralnya adalah pentingnya merencanakan dengan bijak dalam semua aspek kehidupan kita. Yang ketiga, kerja keras dan kerjasama. Nehemia dan orang-orang di bawah pimpinannya bekerja keras untuk membangun tembok. Kerja keras dan kerjasama adalah pesan moral yang kuat yang dapat diterapkan dalam mencapai tujuan kita. Doa dan ketergantungan kepada Tuhan. Nehemia sering berdoa kepada Tuhan dalam perjalanan dan tugasnya. Pesan moralnya adalah
pentingnya memiliki ketergantungan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Semua pesan moral ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kita menjadi pribadi yang lebih bijak, kuat, dan bertanggung jawab. Kita lanjut pada kitab Ester. Tahun penulisan kitab Ester. Kitab Ester dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen diperkirakan ditulis pada abad ke-4 sebelum Masehi. Kitab ini menceritakan kisah Ester, seorang perempuan Yahudi yang menjadi ratu Persia dan menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat Haman. Meskipun tanggal penulisannya tidak pasti, kitab ini merupakan salah satu kitab dalam Alkitab yang memberikan gambaran tentang kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu. Penulis kitab Ester. Penulis kitab Ester tidak disebutkan dalam kitab itu sendiri, namun tradisi umumnya mengaitkan penulisannya dengan tokoh seperti Mordekai atau Ezra. Selanjutnya, sejarah kitab Ester. Kitab Ester adalah salah satu kitab dalam Alkitab yang menceritakan kisah Ester, seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu Persia pada masa Raja Ahasveros. Kisah ini terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi dan melibatkan upaya Ester untuk menanggalkan rencana jahat Haman yang ingin memusnahkan seluruh umat Yahudi. Kitab Ester menyampaikan pesan tentang keberanian, keimanan, dan perlindungan Allah terhadap umat Yahudi, dan Hari Raya Purim dirayakan untuk memperingati peristiwa-peristiwa dalam kitab ini. Selanjutnya, tema kitab Ester. Tema untuk kitab Ester adalah penyelamatan dan perlindungan bangsa Yahudi dari ancaman dan konspirasi jahat. Ini juga menggarisbawahi keberanian, ketaatan, dan tindakan dalam menjaga identitas agama dan budaya dalam situasi yang sulit. Selanjutnya, latar belakang penulisan kitab Ester. Kitab Ester ditulis selama periode Kekaisaran Persia. Ini mencerminkan kehidupan atas pengalaman orang Yahudi dan hidup di bawah pemerintahan Persia dan menghadapi tantangan unik. Tujuan kitab Ester adalah untuk mendokumentasikan kisah penyelamatan bangsa Yahudi dan merayakan perayaan Purim. Ini juga mengingatkan pembaca akan keberanian, ketaatan, dan tindakan yang penting dalam menjaga identitas agama dan budaya. Selanjutnya, kita masuk ke pesan moral kitab Ester. Pesan moral yang dapat diterapkan dalam kitab Ester termasuk keberanian dalam menghadapi ancaman, ketaatan terhadap kepercayaan agama dan budaya, dan kepentingan menjaga identitas bahkan dalam situasi sulit. Ini juga mengajarkan pentingnya menyelamatkan orang lain dan merayakan perayaan, mengingatkan kita akan penyelamatan dan berkat. Sekian dan terima kasih. Demikianlah diskusi kami. Semoga diskusi kami bisa bermanfaat bagi para penonton. Jangan lupa subscribe, like, Komen, and share. Bye-bye.